Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Hadijah, kemudian ada Gina Sonia dan ada Syiham Wardana. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan suatu materi tentang percabangan pada batang. Mungkin pada praktikum morfologi tumbuhan juga telah dijelaskan tentang percabangan pada batang ini. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya jelaskan. Sebelum kita masuk pada percabangan pada batang, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu atau mengulas kembali apa sih itu batang. Nah, jadi batang ini merupakan suatu bagian dari tumbuh-tumbuhan yang tergolong amat penting karena batang ini sebagai tempat duduknya atau tempat penghubung antara akar dengan helaian daun, cabang, dan bagian-bagian lainnya yang berada di atas tanah. Kemudian batang ini juga memiliki beberapa sifat penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, batang ini umumnya berbentuk bulat. Umumnya, namun juga ada bentuk-bentuk lain. Kemudian batang itu terdiri dari ruas-ruas dan juga buku-buku. Kemudian biasanya batang ini selalu melakukan pertumbuhan menuju ke atas atau arah ke atas. Namun ada juga beberapa tumbuhan yang arahnya tidak ke atas. Kemudian batang itu selalu mengalami percabangan atau umumnya mengalami percabangan. Kemudian yang terakhir sifat batang yaitu selalu mengalami pertumbuhan. Pada ujungnya selalu mengalami pertumbuhan. Oleh karena itulah batang ini setiap tahun semakin memanjang. Kemudian selain sifat suatu batang, ada juga nih fungsi batang. Fungsi batang secara umum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, seperti daun, bunga, buah. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dengan adanya batang, maka suatu tumbuhan dapat memperluas penyerapan atau memperluas bidang asimilasi. Kemudian juga batang ini sebagai tempat atau sebagai jalan masuknya zat-zat atau suatu unsur makanan yang diperlukan oleh si daun, oleh si buah, oleh si bunga, dan lain sebagainya. Jadi batang ini berfungsi sebagai jalan transportasi pengangkutan zat yang ada di bawah menuju ke atas. Oke, mungkin itu sedikit gambaran singkat tentang batang. Lanjut kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang percabangan pada batang. Nah, percabangan batang pada batang di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada percabangan monopodial, simpodial, dan ada percabangan dikotom atau percabangan menggarpu. Nah, percabangan yang pertama yaitu percabangan monopodial. Apa sih itu percabangan monopodial? Nah, jadi percabangan monopodial ini adalah suatu percabangan di mana batang pokok terlihat jelas, lebih besar, lebih panjang, dan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat di antara atau daripada cabang-cabangnya, sehingga tidak dapat disusul oleh cabang-cabangnya. Oleh karena itulah batang pokoknya terlihat jelas. Contohnya pada tumbuhan cemara. Kemudian percabangan yang kedua yaitu simpodial. Nah, percabangan simpodial ini kebalikan dari percabangan monopodial, yaitu pada percabangan simpodial ini batang pokok dari suatu tumbuh-tumbuhan tidak terlihat jelas.
karena dia melakukan pertumbuhan kemudian terhenti dan disusul oleh pertumbuhan cabang-cabangnya, sehingga antara cabang dengan batang pokok itu hampir terlihat sama karena ukurannya yang sama-sama besar. Nah, biasanya itu dapat terlihat pada tumbuhan sawo manila. Mungkin juga contohnya ada di PPT gambarnya. Kemudian percabangan yang terakhir yaitu percabangan dikotom atau percabangan menggarpu. Nah, percabangan dikotom atau percabangan menggarpu ini batang pokoknya terlihat jelas dan cabangnya juga memiliki ukuran yang sama besar dan terbagi dua, sehingga dari bentuk yang terbagi dua itulah mirip menggarpu. Oleh karena itu, pada percabangan ini disebut dengan percabangan menggarpu atau percabangan dikotom, karena batang pokok terlihat jelas, namun cabang itu membentuk dua cabang yang ukurannya sama besar dan membentuk garpu atau mirip menggarpu. Oleh karena itulah disebut dengan percabangan menggarpu atau percabangan dikotom. Nah, mungkin itu penjelasan tentang percabangan pada batang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman atau rekan-rekan pemateri yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Menjelaskan tentang jenis cabang batang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, batang merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang amat penting dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Nah, jadi selanjutnya ada jenis cabang batang. Jenis cabang batang terdiri dari 4, yaitu yang pertama geragi atau flagellum stolon, yang kedua wiwilan atau tunas air atau Virgia singulari, yang ketiga sirung panjang atau virja, yang keempat sirung pendek atau virgula sucres. Jadi geragi merupakan cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap dan dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar. Nah, adapun contohnya merayap di atas tanah yaitu daun kaki kuda atau Santella asistica. Adapun yang merayap di dalam tanah yaitu rumput teki atau Severus rotundus. Yang kedua ada wiwilan atau tunas air atau Virgia singulari, merupakan cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas panjang dan seringkali berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup-kuncup liar. Nah, adapun contohnya yaitu Covea sp dan Diabrema cacao. Yang ketiga, sirung panjang atau virja, yaitu cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang kuncup panjang. Nah, pada cabang-cabang ini tidak pernah. Yang keempat, sirung pendek atau Virgula sucrescens, yaitu cabang-cabang kecil dengan ruas-ruas yang pendek yang selain daun biasanya merupakan pendukung bunga dan buah. Nah, cabang ini dapat menghasilkan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan, sehingga disebut batang yang subur atau fertil. Baik, saya Syah Mardana akan melanjutkan penjelasan dari saudari Gina Sonia mengenai arah tumbuh cabang. Arah tumbuh cabang itu ada 5. Yang pertama tegak atau fastigiatus, yang kedua condong ke atas atau petans, yang ketiga mendartal atau horizontalis, yang keempat terkuai atau dialinatus, dan yang terakhir bergantung atau pendulus. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tegak atau fastigiatus, yaitu jika sudut antara batang dan cabang amat kecil sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja, sedikit serong ke atas, tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan batang pokoknya, misalnya wiwilan pada kopi atau kopi sp. Yang kedua yaitu condong ke atas atau petans, jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 45 derajat Celcius.
misalnya pada pohon cemara atau Casuarina equisetifolia L. Lalu yang ketiga yaitu mendatar atau horizontalis. Jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 90 derajat Celcius, misalnya pada pohon randu atau Ceiba pentadracaea. Yang keempat, terkuai atau dialinatus. Jika cabang pada pangkalnya mendatar tetapi ujungnya melengkung ke bawah, misalnya kopi robusta atau kopi robusta lane. Dan yang terakhir yaitu bergantung atau pendulus, yaitu cabang-cabang yang tumbuhnya ke bawah, misalnya cabang-cabang tertentu pada salis. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Salah dan hilapnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 5 berterima kasih kepada teman-teman semua dan ibu yang telah menyaksikan video dari kami. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.